السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa ayat di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan perbedaan antara orang-orang yang melihat dan orang-orang yang buta. Dan juga Allah terangkan sifat dari penduduk sorga. Allah berfirman di surah Ar-Ra'd, "Afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdi Allahi wa la yanquduna al-mithaq والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Di awal ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan perbedaan dua golongan. Afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad merupakan kebenaran, apakah sama mereka dengan orang-orang yang buta? Maka makhluk ini dibagi menjadi dua. Golongan yang pertama memiliki ilmu tentang apa yang diturunkan oleh Allah dari kebenaran. Yang mengetahui dari ilmu tersebut, dari kebaikannya, dari manfaatnya, dan dari berbagai akibat yang baik di belakang ilmu itu. Apakah sama golongan ini dengan golongan yang kedua? Kaman huwa a'ma, seperti orang yang buta. Dianggap dia buta, tidak melihat. Apakah itu kebutaan pada hati yang berada di dalam dadanya, ataupun kebutaan yang pasti akan menimpanya pada hari kiamat pada kedua matanya. Karena orang yang buta di dunia ini dari kebenaran akan dibalas dengan kebutaan penglihatan dan hati pada hari kiamat. Allah berfirman,
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta dan lebih sesat jalannya. Dan Allah firman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Barang siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka untuknya kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, wahai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulunya saya melihat. Allah firman, demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, lalu engkau melupakannya, maka pada hari ini engkau juga kami lupakan. Dua golongan ini disebutkan agar setiap muslim dan muslimah memiliki kesadaran dan memikirkan perbedaan dua golongan ini. Golongan yang pertama yang mengikuti perintah, mengikuti ridha Allah, menjalani apa yang dicintai oleh Allah dalam pengetahuan dan ilmu agama terdapat berbagai kebaikan dan manfaat di belakangnya. Dia memikirkannya agar supaya dia berada di dalam lingkup golongan ini, selalu bersamanya dan berjalan di belakang kafilah mereka. Sebagaimana dia mengenal pahitnya kejelekan, pahitnya kejahilan, dan dia mengenal berbagai dampak negatif dari kejahilan tersebut dan perkara-perkara yang bisa membawa kesengsaraan dan kerugiannya di dunia dan di akhirat. Sehingga dia menjaga dirinya tidak masuk di dalam golongan ini, menghindarinya. Maka harus ada kepandaian di dalam membedakan antara dua hal dan kesadaran yang kuat. Tapi tidak seluruh manusia ada yang berfikir ke sana. Karena itu di kelanjutan ayat diingatkan, innama yatadakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang mengingat itu hanyalah orang-orang yang memiliki hati. Hanyalah orang-orang yang memiliki al-lub, hati yang dia berfikir dengannya, pandai di dalam merenungi dan menilai. Maka ayat ini, sebagaimana beberapa ayat di dalam Al-Quran, pembedaan antara dua golongan. Terdapat anjuran kepada siapa yang menghendaki kebaikan untuk dirinya agar menapaki jalan ilmu syar'i, berada di dalam golongan orang-orang yang menuntut ilmu, sebagai seorang alim yang mengetahui, memiliki ilmu dan mengamalkannya, atau sebagai seorang muta'allim, seorang yang mempelajari ilmu, berusaha untuk mendapatkannya, atau sebagai seorang yang mendengarkan ilmu, memperhatikan ilmu, dan cinta kepada ilmu dan ahlinya, dan ia menjaga dirinya menjadi orang yang di luar tiga golongan ini. Mereka yang tidak memiliki perhatian terhadap ilmu agama. Maka yang mampu mengingat hanyalah ulil albab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan sifat dari ulul albab ini. Yang dari sifat-sifat mereka terdapat pengetahuan mendalam terhadap ilmu yang menyebabkan mereka melihat, membawa kebaikan untuk diri mereka. Sebab siapa yang menjemput petunjuk, dia melihat dan membawa kebaikan untuk dirinya. Dan siapa yang buta dari petunjuk, dia sendiri yang menanggungnya. Faman abasara fali nafsi wa man amiya fa 'alaiha. Barang siapa yang melihat, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang buta, dia sendiri yang akan menanggungnya.
Maka dari sifat ulul albab ini disebutkan beberapa sifat. Yang pertama, alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Orang-orang yang memenuhi janji Allah. Iya. Dan mereka tidak pernah membatalkan ikatan perjanjian. Ini sifat yang pertama. Mereka menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah ikat sebagai suatu kemestian terhadap mereka, berupa kewajiban beribadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, menjalankan ketaatan dan meninggalkan yang dilarang. Demikian pula mereka menegakkan janji yang mereka ambil kepada Allah. Apabila mereka berjanji, bersumpah akan sesuatu, maka mereka menepati hal tersebut, memelihara dan menjaganya. Dan inilah orang-orang yang dipuji di berbagai ayat dan disebutkan sebagai salah satu sifat penduduk sorga. Dan itulah sifat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipuji di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa minhum wa minal mu'minina rijalan صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki, mereka jujur terhadap ikatan janji yang mereka ambil kepada Allah. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan janjinya, sudah meninggalkan dunia menghadap kepada Allah dalam keadaan dia telah menyempurnakan janji yang diambil atau janji yang mereka ambil kepada Allah. Wa minhum may yantadhir, di antara mereka ada yang masih menunggu dari kematiannya, menunggu ajalnya. Wa ma baddalu tabdila, tapi mereka tidak pernah mengganti janji tersebut, istiqamah, berada di atasnya. Maka itulah sifat orang-orang yang beriman. Dalam ikatan kewajiban yang Allah ikat pada mereka, mereka tunaikan. Dalam perjanjian yang mereka ucapkan kepada Allah, mereka laksanakan. Sehingga mereka tidak pernah membatalkan ikatan tersebut. Menjaga dari sumpah mereka, menjaga dari janji mereka, menjaga dari akad mereka, dan mereka menjaga dari hak-hak yang telah dia wajibkan atas dirinya terhadap Allah maupun terhadap manusia dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Dan ini adalah sifat yang agung yang dipuji di berbagai ayat Al-Quran dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di berbagai haditsnya. Kemudian sifat yang kedua dari sifat ulil albab yang merupakan penduduk surga ini, walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusal. Mereka ini adalah orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintah untuk disambung. Dan ini kalimat dari ayat, salah satu kaidah penting dan memberi cakupan yang luas. Mereka menyambung apa yang Allah perintah untuk disambung. Dan Allah memerintah untuk selalu menjaga keimanan, menyambungnya. Dan keimanan itu bertambah dan berkurang, hendaknya selalu dia sambung. Demikian pula dia sambung dari ketaatan, dia kontinu di dalam melaksanakannya dan di dalam mengerjakannya. Demikian pula dia sambung dari kecintaannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasulnya. Tidak dia putus kecintaan tersebut dengan meninggalkan apa yang diperintah atau melanggar apa yang dilarang. Tapi dia menyambungnya, selalu menjaganya, tidak pernah memutuskannya. Demikian pula dia sambung hubungannya dengan istri-istrinya, anak-anaknya. Dia pelihara hak-hak mereka. Dia tunaikan kewajibannya terhadap mereka dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Demikian pula dia sambung hubungannya dengan ayah-ayahnya, ibu-ibunya, berbakti kepada keduanya dan tidak durhaka kepadanya.
Demikian pula dia sambung hubungannya dengan karib kerabatnya, dengan orang-orang yang dekat, kawan-kawannya. Ini dari perkara-perkara yang diperintah untuk disambung. Semuanya tercakup di dalam keumuman ayat. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal. Mereka ini adalah orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintah untuk disambung. Kemudian sifat yang ketiga, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka takut kepada Rabb mereka dan mereka mengkhawatirkan jeleknya hisab pada hari kiamat. Iya. Amalan ini mereka tegakkan dibangun di atas rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut ini adalah sifat penduduk sorga. Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, keagungan dan kebesaran Allah, takut menghadap pada hari kiamat, memikul pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka untuknya 2 sorga pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Barang siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya dan menahan jiwa dari mengikuti hawa nafsu, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Dan Allah berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya di kala gaib, untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Dan berbagai keutamaan takut kepada Allah disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sifat mereka. Karena adanya rasa takut di dalam jiwa, ia bersegera di dalam menunaikan perintah, meninggalkan apa yang dilarang. Dia jaga dirinya di atas keimanan, di atas tauhid, dan dia hindarkan dirinya dari segala kesyirikan, segala hal yang bertentangan dengan makna keimanan dan tauhid tersebut. Dia sadarkan dirinya di atas ilmu, dan di dalam menuntut ilmu yang merupakan jalan orang-orang yang menuju ke surga. Kemudian sifat berikutnya, walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang bersabar mengharap wajah Rabb mereka. Kata para ulama, kesabaran terbagi 3. Ada sabar di dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan. Dan yang ketiga, sabar di dalam menerima takdir dan ketentuan Allah yang pahit. Maka ini 3 jenis kesabaran. Tapi 3 jenis kesabaran ini bermanfaat dengan syarat. Ibtigha'a wajhi rabbihim. Mereka mengharap wajah Rabb mereka. Disyaratkan keikhlasan. Sebagaimana syarat syahnya sebuah amalan harus disertai dengan keikhlasan. Sebab tanpa ikhlas, walaupun amalan ada, amalan itu akan sirna pada hari kiamat. Sebagaimana Allah menjelaskan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Kemudian sifat mereka yang berikutnya, wa aqamus salata. Dan mereka menegakkan salat. Menegakkan dalam makna menunaikan salat tersebut dengan mengerjakan syarat-syaratnya, melaksanakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Dia lakukan salat itu di awal waktunya. Dan dia jaga di dalam salatnya khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam ayat dibahasakan wa aqamu, menegakkan, bukan melaksanakan. Sebab kata menegakkan menunjukkan makna keseriusan yang lebih dan penjagaan terhadap salat yang dia tegakkan. Wa aqamus salata, mereka menegakkan salat. Dan salat yang disebutkan mencakup salat wajib dan salat sunnah. Salat yang diwajibkan adalah
hal yang mesti untuk dijaga dan solat-solat sunnah itu adalah penyempurna dari solat wajib, berbagai ketinggian dan derajat yang mulia. Kadang satu solat dari solat sunnah itu pahalanya disebutkan oleh Rasulullah seperti dunia dan segala isinya. Bagaimana pula dengan solat-solat yang wajib? Maka ini adalah kebaikan bagi seorang hamba menjaga solatnya dan memeliharanya. Dan itu adalah bentuk dari kebahagiaan di dalam hidupnya. Karena itu kata sebagian as-salaf, tidak tersisa dari kelezatan dunia ini kecuali 3 hal. Solat di malam hari, menghadiri solat berjamaah, dan berjumpa dengan kawan-kawan yang salih. Kemudian sifat berikutnya yang disebutkan di dalam ayat, wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Dan mereka menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka secara rahasia maupun terang-terangan. Berinfak terhadap rezeki yang dianugerahkan. Dan rezeki adalah kalimat yang luas, mencakup segala pemberian yang Allah anugerahkan kepada hamba. Apakah itu berupa tenaga, berupa ilmu pengetahuan, berupa harta, dan berupa kedudukan. Dia infakkan hal tersebut, dia keluarkan, dia bagi kepada manusia sirra wa alaniyah, dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Disebutkan 2 keadaan, sebab di dalam berinfak kadang suatu saat diperlukan di keadaan rahasia, dan kadang di suatu saat diperlukan di keadaan terang-terangan. Yang jelas hal tersebut hendaknya ditunaikan karena keikhlasan dan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat mereka berikutnya, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka membalas kejelekan itu dengan berbuat baik. Orang yang memutusnya, dia menyambungnya. Orang yang menzaliminya, dia memaafkannya. Orang yang melampaui batas terhadapnya, dia tidak memikirkannya. Orang yang berbuat kesewenang-wenangan terhadapnya, dia tidak membalas seperti perbuatannya, tapi dia membalas kejelekan dengan kebaikan. Kalau kejelekan saja dia balas dengan kebaikan, bagaimana pula dengan orang yang berbuat baik kepadanya? Bagaimana pula dengan orang yang berbuat baik kepadanya? Maka dia akan balas dengan perbuatan baik. Sebab jiwa seorang muslim adalah jiwa yang lembut, dermawan dan pemaaf, bukan jiwa yang senang untuk membalas dendam, memperturutkan keinginannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah rumah beliau diketuk oleh seseorang, lalu beliau berkata di dalam rumah, bi'sa akhul ashirah, ini sejelek-jelek orang berasal dari keluarga. Dan ini beliau ucapkan di depan Aisyah. Begitu beliau buka pintu, orang tersebut masuk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara lembut kepadanya dengan hal yang baik. Setelah orang itu pergi, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi engkau berkata keras, setelah dia masuk engkau berbuat lembut kepadanya. Maka Nabi bersabda, ya Aisyah, inna min syarrin nas man tarakahun nasu ittiqa'a fuhshihi. Wahai Aisyah, sungguhnya manusia yang paling jelek adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena menghindari kejelekannya. Takut kepada kejelekan orang ini, takut kepada gangguannya, khawatir terhadap bencana yang muncul darinya. Maka ini adalah manusia yang paling jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim menjaga dirinya dan menata jiwanya dengan membalas perbuatan kejelekan itu dengan kebaikan. Dan dia dapatkan jiwanya adalah jiwa yang selalu memikirkan pahala di sisi Allah, memikirkan kebaikan di negeri akhirat, bukan untuk mengangkat dirinya, bukan pula untuk menjaga apa yang ada di sisinya. Sebab itu adalah dari sebab-sebab yang kadang membuat seseorang itu menyimpang dan jauh dari kebenaran. Nasallallahu alaihi. Setelah disebutkan sifat-sifat ini, Allah berfirman, ulaika lahum uqubad dar. Untuk mereka ini, orang-orang yang disebutkan itu tadi, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan tempat kesudahan, negeri kesudahan yang baik pada hari kiamat.
Kemudian negeri tempat kesudahan mereka ini diterangkan di ayat berikutnya. Jannatu Aden, sorga-sorga Aden. Yadkhulunaha, mereka masuk di dalamnya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Diikuti dengan siapa yang salih, orang-orang yang salih dari ayah-ayah mereka, dari istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka, dari pasangan-pasangan mereka. Sebab ini ayat walaupun disebutkan umum terkait dengan laki-laki dan perempuan, akan masuk ke dalam sorga mereka dan orang-orang salih dari ayah-ayah mereka dan pasangan-pasangan mereka dan keturunan-keturunan mereka. Iya, terdapat kebaikan dari keimanan, kebaikan dari menjalankan amalan-amalan penduduk sorga. Itu memberi pengaruh pada keluarga, memberi pengaruh pada keturunan. Karena itulah seorang suami memperbaiki dirinya agar supaya menjadi baik untuk istrinya, dan seorang istri memperbaiki dirinya semoga membawa kebaikan untuk suaminya, dan keduanya memperbaiki dirinya sehingga memberikan kebaikan untuk anak-anaknya. Allah mengingatkan, walladzina amanu wattaba'atkum dzurriyyatuhum biiman alhaqana bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keluarganya dengan keimanan, kami akan memperjumpakan mereka pada hari kiamat. Akan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di dalam surganya. Dan inilah sebab yang terbaik yang menjaga hubungan, mengekalkan hubungan itu dan menjaganya di atas kebahagiaan hingga hari kiamat. Sebab di dunia ini siapa yang menjaga hubungannya tidak dibangun di atas ketakwaan, maka pada hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan dan kebencian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin." Orang-orang yang saling mengasihi, saling mencintai, pada hari kiamat sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan malaikat masuk kepada mereka di sorga dari segala pintu. Masuk di sorga dari segala pintu, memberikan kesejahteraan dan kebaikan untuk hamba tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanihi. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Kaum muslimin jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang dijanjikan dengan akibat atau kesudahan terbaik ini, dijanjikan dengan sorga, disebutkan sifat-sifatnya dan telah kita dengarkan. Dan di sorga pula mereka dikunjungi oleh para malaikat. Dari segala pintu malaikat masuk kepada mereka. Dan ini adalah bentuk dari kemuliaan untuk mereka, kehormatan. Malaikat masuk kepada mereka untuk mengucapkan sesuatu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat untuk kalian. Keselamatan untuk kalian. Kalian dibebaskan dari siksaan. Dan kalian selamat pada badan kalian, dimuliakan dengan sorga. Itu ada sebabnya. Bima sabartum, karena kesabaran kalian. Iya, kita telah banyak mendengarkan dari wejangan-wejangan, dari nasihat-nasihat. Dan kita tahu dari jalan-jalan yang mengantar kepada surga. Maka kewajiban terhadap kita adalah bersabar di dalam menjalankannya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya pagi dan petang. Mereka menghendaki kehidupan akhirat, menghendaki wajah Allah. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka karena menghendaki kehidupan dunia. Maka itulah sorga diberikan untuk orang-orang yang bersabar, orang-orang yang rela
mengorbankan segala yang mahal yang dia miliki untuk mendapatkan surga Allah yang luasnya melebihi langit dan bumi. Orang-orang yang rela untuk meninggalkan syahwatnya guna menjaga perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itulah surga yang Allah berikan untuk orang-orang yang rela memutus dari kesenangan jiwanya, menghindarkan jiwanya dari kemalasan. Ia segera berlari kepada Rabbnya, bersegera kepada pengampunan dan surganya. Itulah surga diberikan terhadap orang-orang yang bersabar. Dia rela di dalam menghinakan dirinya untuk ketinggian agamanya. Itulah surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang mengenal makna dari penglihatan dan makna dari keterangan dan petunjuk, dan ia berwaspada dari kebutaan dan hal-hal yang melalaikannya dari surga tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semua kepada orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat penduduk surga, dan semoga Allah menjauhkan kita semua dari segala sebab yang mendatangkan kemurkaan dan kebenciannya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan untuk kita semua rasa takut yang menghindarkan kita dari kemaksiatan, memberikan untuk kita semua dari kesabaran, dari ketaatan yang dengannya kita mampu meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah menghiasi kita dengan sebuah keyakinan yang meringankan untuk kita semua segala beban dan segala musibah di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.